Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita sungguh bersyukur selalu ada kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan berbagi dari 2 Samuel 19 khusus ayat yang ke 25 sampai 29. Saya bacakan. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja.' Sebab hambamu ini timpang. Ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja. Tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah aku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan pentuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Sibah harus berbagi ladangmu itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Saudara, kita melihat tentang Mephiboset yang menyambut Raja Daud. Ada hal yang menarik di sini bahwa memang kita diingatkan bahwa Raja Daud pernah mengikat persahabatan dan kasih yang begitu dalam dengan Yonatan, ayah dari Mephiboset. Dan sebagai janji dari Daud, dia ingin memelihara keturunan dari Yonatan. Walaupun kita tahu juga bahwa Saul berusaha membunuh Daud. Tetapi ketika Saul sudah meninggal dan apa yang dihadapi oleh Daud, dia mengasihi keluarga Saul, dan khususnya ada di dalam diri Mephiboset. Nah, singkat cerita bahwa ketika Daud itu dalam pelarian dan waktu dia kembali ke Yerusalem, waktu Simei datang menyongsong, dia bertanya, "Mengapa engkau tidak mengikut bersama-sama dengan aku?" Padahal kan Daud itu sudah membuka dirinya supaya Mephiboset itu dapat menikmati hidangan bersamanya di istana dan hidup bersama dengan Daud. Nah, di sini Mephiboset beritahukan bahwa dia telah ditipu oleh hambanya dan juga telah difitnah. Mephiboset yang timpang itu tidak bisa berbuat banyak. Memang Daud pernah mengatakan kepada Sibah, hamba daripada Mephiboset, supaya mengerjakan ladang yang Mephiboset punya, dan kemudian mereka hasilnya diberikan kepada Mephiboset. Tapi ternyata Sibah menipu dan memfitnah tuannya, yaitu Mephiboset. Baik dengan cara dia berusaha memfitnah Mephiboset di hadapan Daud. Dia datang kepada Daud dan bahkan menyebarkan berita bahwa Mephiboset ingin merampas kedudukan kerajaan. Apalagi apa yang dihadapi Daud bukan saja itu, Absalom pun merencanakan kudeta, merampas kedudukan. Tapi di bagian ini akhirnya kita melihat dalam membangun relasi, ikatan perjanjian kasih yang sifatnya sangat dalam itu, Daud tetap percaya sepenuhnya kepada Mephiboset. Memang dalam hubungan-hubungan kita itu terhadap orang-orang siapapun, ada yang bisa masuk di antara hubungan itu untuk menimbulkan
isu-isu yang tidak baik. Ditipulah, difitnahlah, jadi hubungan antara bisa terjadi kesalahpahaman antara Daud dan Mephiboset. Tapi Mephiboset adalah seorang yang baik, yang jujur dan tulus. Dia juga merasa bahwa Daud itu terlalu baik dalam hidupnya. Apa yang diberikan, haknya untuk bisa menikmati rezeki dari istana, dan tentang bagaimana kehidupan Mephiboset itu diperhatikan. Jadi Mephiboset sebenarnya berkata, apakah hakku untuk menuntut lagi? Engkau sudah, tuanku raja telah berbuat banyak. Biarlah apa yang ada ini, apa yang Tuhanku pandang baik, lakukanlah terhadap hamba-Mu ini. Sampai akhirnya memang raja itu tetap membawa Mephiboset dan berkata bahwa ladangnya boleh dibagi Mephiboset dan Sibah. Tetapi Mephiboset mengatakan, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Mephiboset melihat sesuatu yang lebih berharga daripada harta ladang yang itu. Dia hanya benar-benar sangat berbahagia. Ada di mana tuanku raja Daud bisa pulang dengan selamat, dan itu satu hal yang membuat hubungannya itu begitu indah. Saudara, di sini kita melihat bahwa hubungan antara Daud dan Yonatan itu memang begitu dalam. Mereka bisa berjanji sehidup semati, dan di dalam keadaan di mana Daud itu dibenci, mau dibunuh, tetapi Yonatan rela untuk mengorbankan nyawanya, bahkan hidupnya, demi untuk keselamatan Daud. Saudara, biarlah kita juga punya relasi yang ini, bukan hanya generasi yang satu, tapi kalau peluang itu membangun generasi-generasi yang terus mempunyai persahabatan yang begitu akrab, dan ada kebahagiaan dari hubungan itu, biarlah kita bangun. Mungkin ada orang yang tidak suka, ada yang mau menipu, memfitnah, mau mengacaukan, tetap jaga hubungan yang baik seperti Daud dan Yonatan, bahkan Daud dengan Mephiboset. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan biarlah sukses dan berhasil karena kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.